Baru saja ya, kurang lebih beberapa menit yang lalu, saya mendapatkan kiriman sebuah link dan juga video yang dikirimkan oleh adik saya ya, Fredrik Sedauruk, yang berisi kejadian yang terekam dalam video pasca intimidasi dan persekusi kepada anak-anak dan remaja yang terjadi di properti pribadi milik Pak Welly ya, di Cidahu. Di dalam video ini ditayangkan Kapolsek Cidahu dan juga kepala desa desa di sekitar itu melakukan perintah untuk menutup properti milik Pak Welly dan juga anak-anak remaja tersebut. Yang kedua, alasan kenapa properti tersebut ditutup adalah karena digunakan untuk kegiatan ibadah di luar keyakinan kita katanya. Oke, langsung saja, tidak usah berlama-lama, saya akan putarkan dulu videonya teman-teman ya. Lagi, atas nama undang-undang, saya ke kepolisian, sektor Cidahu akan menutup tempat ini. Ya. Kedua, rumah nggak salah, tapi digunakan hal-hal agama yang di luar kita. Ini sudah ditutup, sekarang bubar saja. Ini menjadi tanggung jawab dan wewenang kami. Oke. Silakan, kalau memang kami tidak menutup, silakan kembali. Mantap! Ayo, bubar! Silakan bubar. Bubar! Bubar! Ini akan bahas ya teman-teman ya, terkait dua hal yang disampaikan oleh Bapak Kapolsek ya, yang menjabat sebagai Kapolsek Kecamatan Cidahu, Sukabumi. Yang pertama ya, yang terhormat Bapak Kapolsek, Anda menyampaikan bahwa atas nama undang-undang saya dari Polsek Cidahu akan menutup tempat ini ya. Saya ini baca undang-undang berkali-kali Pak, undang-undang kepolisian ya. Karena pernyataan Bapak ini saya kaji-kaji lagi Pak. Undang-undang kepolisian maupun kitab undang-undang hukum acara pidana, saya itu nggak menemu Pak dasar undang-undang yang Bapak gunakan untuk menutup properti pribadi ya yang digunakan oleh anak-anak dan remaja untuk ibadah retreat ya selama kurang lebih 3 hari ya. Karena mereka ini melanggar hukum apa Pak sampai rumah itu harus Bapak tutup atau Bapak sita gitu ya sebagai ganti kata-katanya, karena polisi itu tidak berhak Pak untuk menutup Pak. Yang berhak menutup itu pemerintah Pak, entah itu Pemda atau kementerian. Kalau polisi itu berdasarkan undang-undang dan kitab undang-undang hukum acara pidana sifatnya menyita Pak. Jadi Bapak harus belajar hukum lagi ya. Nah, yang kedua tadi Pak, seputar pernyataan Bapak mengenai Bapak bilang atas nama undang-undang. Kalau kita berbicara undang-undang Pak, tugas Bapak apa sih Pak? Saya bacain tugas Bapak ya Pak. Sebentar. Tugas Bapak yang pertama Pak, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Lalu yang kedua Pak, menegakkan hukum. Lalu yang ketiga, tidak kalah penting Pak, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Pak. Nah kalau kita berbicara perlindungan, pengayoman, dan juga pelayanan kepada masyarakat, dan Bapak mau menegakkan hukum, Bapak seharusnya menegakkan hukum kepada siapa Pak? Kepada para pelaku tindak pidana atau kepada korban tindak pidana? Sehingga Bapak bisa berani menyatakan atas nama undang-undang saya akan menutup tempat ini. Pintar sekali Bapak. Pintar sekali Bapak. Bapak ini kepintaran Pak kalau menurut saya Pak. Saking pintarnya Bapak nggak tahu dasar undang-undang yang Bapak gunakan itu undang-undang yang mana atau hanya asal ngomong saja. Ya. Kalau kita berbicara KUHP pasal 39, yang boleh disita itu adalah benda tagihan tersangka atau barang bukti yang digunakan ataupun alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Nah, sekarang Bapak tutup tempat tersebut. Bapak bilang atas nama undang-undang. Undang-undang yang mana? Undang-undang yang ada di isi kepala Bapak atau undang-undang yang ada di imajinasi Bapak? Bapak jangan sembarangan, Pak.
menggunakan undang-undang atas nama undang-undang tanpa Bapak memahami apa yang dimaksud undang-undang itu. Kalau Bapak tahu apa yang namanya undang-undang, undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar dan juga Pancasila. Yang Bapak lakukan, menyatakan atas nama undang-undang Bapak menutup tempat tersebut, padahal tidak ada tindak pidana yang dilakukan ataupun pelanggaran pidana ataupun pelanggaran hukum administrasi publik yang dilakukan oleh remaja dan juga anak-anak dan pemilik villa dalam menjalankan ibadahnya yang dijamin konstitusi kita pasal 29, itu sama saja Bapak tidak mengerti hukum dan Bapak telah berpihak kepada pelaku tindak pidana, bukan justru melindungi korban tindak pidana. Saya pikir jelas ini, Pak. Bapak sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Dan ini penting sekali buat kepolisian untuk segera memeriksa Kapolsek Cidahu atas apa yang dia lakukan. Lalu yang kedua, dia bilang, atau Kapolsek ini bilang, rumahnya tidak salah, namun digunakan untuk melakukan kegiatan ibadah di luar kita. Pak, sejak kapan Pak ibadah di luar agama yang ada di sekitar itu menjadi terlarang atau tidak boleh dilakukan oleh umat beragama, masyarakat, dan juga warga negara yang terdaftar sebagai warga Indonesia? Kasih tahu Pak ke saya Pak, undang-undang yang mana Pak itu Pak, yang memperbolehkan apa yang Bapak bilang itu? Karena kalau kita berbicara pasal 29, negara menjamin setiap hak warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan. Dan negara juga wajib melindungi. Bapak itu bagian dari negara Pak. Bapak buka lagi konstitusi Pak. Polisi itu bagian dari instrumen negara. Bapak itu menjabat sebagai Kapolsek Cidahu atas nama negara, bukan atas nama kepentingan kelompok ataupun atas kepentingan pribadi Bapak. Jadi Bapak dalam hal ini sudah menyampaikan suatu statement, pernyataan yang melanggar azas dan juga dasar negara kita Pak. Luar biasa Bapak ini Pak. Dan kalau kita biarkan yang seperti ini, bagaimana ke depan? Jadi, kalau penegak hukum tidak mengerti hukum, beginilah ini. Kalau penegak hukum tidak memasukkan ataupun tidak membumikan Pancasila di hati dan pikirannya, dia akan jadi seperti ini. Luar biasa Bapak ini. Saya berharap pimpinan Polri, ya, lalu Komnas HAM, lalu stakeholders terkait, Kementerian Agama, ya, ini mengevaluasi nih tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat, karena tatkala kemarin juga kegiatan itu ada juga kepala desa, Kementerian Desa juga harus concern ini, bagaimana kepala desa ini tidak memahami gitu ya kebebasan-kebebasan yang sudah dijamin baik dalam konstitusi kita maupun di Undang-Undang Hak Asasi Manusia terkait perlindungan terhadap hak asasi manusia pribadi. Ini masalah yang serius, nggak bisa dibiarin, karena ternyata bukan hanya warga saja yang mudah diprovokasi, ternyata kepala desa dan level Kapolsek itu bisa terbawa suasana, atau mungkin mereka juga patut diduga sebagai orang yang ikut serta ini di dalam membubarkan kegiatan yang dilakukan oleh adik-adik dan juga remaja dalam ibadah retreat. Pak, kalau kita berbicara izin, ya, yang diatur di dalam peraturan Menteri Bersama nomor 9 dan 8 tahun 2006, yang diatur itu rumah ibadah, ya, bukan kegiatan peribadatan. Yang membutuhkan izin adalah rumah ibadah. Di luar rumah ibadah, kalau kita mau berdoa, tidak ada larangan, Pak. Bapak harusnya paham itu. Mungkin Bapak sekarang dinas di Sukabumi, suatu saat Bapak dinas di Papua, suatu saat Bapak dinas di NTT, suatu saat Bapak dinas di Kalimantan, suatu saat Bapak dinas di Sulawesi Utara, suatu saat mungkin Bapak dinas di daerah Sumatera Utara, atau di daerah Nias, atau di Bali, di tempat-tempat yang mungkin Bapak akan ditempatkan sebagai seorang pejabat yang akan memimpin di luar kelompok ataupun agama Bapak. Bapak pasti akan merasakan juga yang namanya kebersamaan, yang namanya perbedaan. Saya nggak tahu, pernah nggak Bapak ditempatkan di tempat-tempat seperti itu?
Dan kalau sudah kejadian ini sih, menurut saya harus segera diperiksa oleh pimpinan kepolisian, harus segera ditindak kalau memang terbukti bersalah, dan nggak perlu dikasih jabatan lagi. Karena bagaimana kita mau ngasih jabatan kepada seseorang yang tidak bisa mempergunakan jabatannya dengan baik sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, bukan pelindung, pengayom, dan pelayan kelompok. Kalau kita berbicara kelompok, banyak Pak kelompok di sini Pak, bukan hanya suku dan agama. Dan polisi itu kan harus netral, tidak boleh berpihak. Tapi atas yang Bapak Kapolsek lakukan pada saat setelah intimidasi dan persekusi tersebut, itu sudah sangat jelas bahwa Bapak berpihak kepada para pelaku tindak pidana persekusi dan intimidasi kepada anak-anak dan remaja di properti pribadi tersebut. Saya berharap Bapak Kapolres atau Bapak Kapolda, ya, atau Bapak Kapolri mungkin, ini benar-benar memperhatikan dan segera memerintahkan Divisi Propam untuk memeriksa Kapolsek Cidahu, karena hal-hal seperti ini tidak boleh dibiarkan. Ya, nah ini nggak boleh Pak. Atau enggak, saya takutnya kalau dibiarkan, nanti akan ada lagi Kapolsek-Kapolsek serupa yang akan melakukan ataupun melakukan suatu tindakan yang berpihak kepada kelompok ataupun kepercayaan tertentu. Nah itu nggak boleh Pak. Jadi saya harap, menurut pandangan saya, menurut apa yang sudah saya lihat, ini sudah jelas sebagai suatu bentuk pelanggaran ataupun setidak-tidaknya dalam bentuk pelanggaran disiplin dan kode etik profesi. Oleh karena itu kita berharap ya Kapolsek Cidahu wajib segera diperiksa, dan setelah diperiksa kita berharap ada satu pemeriksaan yang komprehensif sehingga bisa dapat melihat apakah benar ada pelanggaran kode etik profesi di situ. Itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Salam saudara-saudara, itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi videonya. Sangat mengerikan apa yang dilakukan oleh Kapolsek Cidahu ini. Bagaimana orang ini sendirilah yang bersuara agar tempat itu ditutup. Dan orang ini sendirilah yang membuat masyarakat marah karena acara agama yang ada di sana. Dan orang ini sebagai Kapolsek sepertinya tidak mengerti tentang hukum, seperti yang disampaikan oleh saudara kita pengacara Batak tadi. Karena itu bukan sebenarnya bagiannya ya untuk yang membubarkan orang-orang Kristen yang sedang melakukan retreat, kegiatan ibadah yang ada di tempat tersebut. Tetapi orang ini sebagai Kapolsek seharusnya mengamankan, bahkan menegur ya masyarakat intoleran yang ada di sana, yang mengganggu orang Kristen sedang menjalankan ibadah mereka. Seharusnya dia sebagai Kapolsek tegas dengan mengatakan kalian itu salah, tidak boleh seperti itu. Di Indonesia ini kita semua diberi hak kebebasan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Seharusnya orang ini ya bukan malah membantu kaum-kaum intoleran membubarkan ini, tetapi seharusnya orang ini sebagai Kapolsek ya melarang orang-orang intoleran tersebut. Karena mereka bukan hanya melanggar undang-undang, tapi juga mereka telah mengambil hak orang Kristen yang sedang melakukan kegiatan ibadah mereka di sana. Ya, kita berharap ya Pak Kapolri memeriksa orang ini. Ya, seperti yang dikatakan oleh Bapak pengacara Batak tadi. Ya, orang ini sebagai Kapolsek tidak mengerti ya tentang apa yang dilakukannya. Tidak ada haknya untuk membubarkan itu. Dan tidak ada haknya untuk mengatakan bahwa orang-orang yang di luar agama kami yang ada di sini, yang melakukan ibadah itu melanggar. Tidak ada haknya dan tidak ada undang-undang seperti itu. Ya, ini bukan hanya merusak satu agama, tetapi ini bisa merusak banyak agama. Dan ini merusak NKRI. Kita berharap tidak ada orang-orang seperti ini. Ya. Dan bukan hanya Bapak Kapolsek ini, tetapi juga RT yang ada di sana, ya, yang melakukan, yang ikut juga untuk membubarkan ibadah tersebut. Mereka itu harus diperiksa. Kalau bisa mereka itu harus dipecat. Ya, karena Indonesia tidak butuh orang-orang seperti ini. Indonesia butuh kedamaian. Indonesia butuh yang namanya persatuan. Dan kita perlu ingat bahwa negara ini bukan negara agama. Negara ini bukan negara satu agama, tapi negara ini dipenuhi dengan banyak agama.
Artinya kita harus saling menghargai. Dan Indonesia ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Walau kita beda agama, beda suku, tapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Dan di Indonesia ini perlu kita ingat, tidak ada istilah mayoritas, tidak ada istilah minoritas. Semua kita sama di negara kita kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman, apa yang menjadi komentar saudara silakan isi di kolom komentar. Pastikan komentar saudara mengedukasi. Tuhan memberkati.